Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Devia Indriani, Muhammad Fakih Fahrudin, Arya Derby Primadharma, Nailus Sobiroh, dan Laning Diah Kusumaningrum. Kami di sini ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sejarah dakwah pada zaman Nabi Sulaiman. Deskripsi dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dikaruniai berbagai kenikmatan oleh Allah, mulai dari singgasana yang megah, kemampuan berkomunikasi dengan hewan, sampai ditundukkannya jin dan hewan sebagai pasukannya. Suatu hari, Nabi Sulaiman dipertemukan oleh Allah dengan Ratu Bilqis. Dia adalah seorang ratu yang juga memiliki singgasana yang megah. Pertemuan itu diawali dengan informasi dari Hudhud, yaitu salah satu nama buruh yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Ia mengatakan bahwa ia menemukan seorang ratu dari negeri Sa'bah yang memiliki singgasana besar. Namun, ratu tersebut menyembah matahari dan diikuti oleh para pembesar kerajaannya. Karena itu, Nabi Sulaiman berniat untuk mengajak Ratu Bilqis agar memeluk agama Allah. Metode dakwah Nabi Sulaiman. 1. Dakwah korespondensi. Dakwah korespondensi adalah dakwah dengan menggunakan media surat. Kata korespondensi biasa diartikan sebagai surat, yaitu kertas atau bahan lain seperti kain atau sesuatu yang lainnya yang mempunyai fungsi untuk ditulis dengan berbagai isi, yang dituliskan dengan maksud dan fungsi di dalamnya. Surat adalah alat komunikasi yang mempergunakan bahasa tulisan di atas selembar kertas yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, seperti saat Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman memerintahkan burung Hudhud untuk mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis. Setelah menerima informasi tentang keberadaannya dan kaumnya yang menyembah matahari. 2. Menambahkan kekuasaan dan kemampuan. Nabi Sulaiman terkenal dengan kerajaan, kekuasaan, dan kemampuannya yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Beliau memiliki singgasana yang megah, pasukan dari golongan jin, manusia, hewan, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Karena itu, Nabi Sulaiman merasa sangat percaya diri ketika berhadapan dengan Ratu Bilqis. Beliau sangat tahu bahwa kekuasaan Ratu Bilqis tidak sebanding dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. 3. Tidak menghina sesembahan lawan. Menghina sesembahan agama lain merupakan larangan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk menghina sesembahan pemeluk agama lain, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika berdakwah kepada Ratu Bilqis. Dalam surat yang beliau tulis, tidak ada unsur penghinaan dan pelecehan terhadap sesembahan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman hanya menyampaikan kepada Ratu Bilqis agar dia tidak berlaku sombong dan memintanya untuk datang ke singgasananya dalam keadaan berserah diri.
4. Metode demonstrasi. Setelah Nabi Sulaiman mendapat informasi dari burung hudhud tentang kedatangan utusan Ratu Balkis yang membawakan hadiah agar Nabi Sulaiman tidak mengganggu kekuasaan Ratu Balkis, maka Nabi Sulaiman mendemonstrasikan kekayaan dengan memerintahkan para jin meniriskan pecahan-pecahan emas dan perak di sekitar kursi singgasana dan sepanjang jalan yang akan dilewati utusan Ratu Balkis tersebut, agar terkesan bagi mereka bahwa apa yang mereka bawa tidak bernilai dibanding dengan apa yang ada di sekitar singgasana Nabi Sulaiman. Deskripsi kondisi Mat'u. Mat'u atau penerima dakwah adalah seluruh umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, miskin atau kaya, muslim maupun non-muslim. Kesemuanya menjadi objek dari kegiatan dakwah Islam ini. Semua berterima ajakan dan seruan ke jalan Allah. Dari kesimpulan di atas, yang dimaksud Mat'u adalah sekelompok manusia, baik laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, kaya ataupun miskin, muslim maupun non-muslim yang menerima ajakan seruan kepada Allah. Jadi hal ini diperkuat dengan menunjukkan bahwa karakter individu ketika sedang mengikuti atau kondisi individu ketika sedang mengikuti kegiatan dakwah memiliki banyak karakter itu bermacam-macam, terutama dikaitkan dengan hubungan penerimaan pesan-pesan. Respon Mat'u terhadap dakwah. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Alasan Mat'u yang menerima pesan dakwah jemaah tabligh adalah bervariatif. Dapat dikelompokkan pada aspek ideologis, pendekatan dakwah, pemahaman fikihnya yang mudah dimengerti dan diamalkan, ukhuwah para jemaah yang kuat, dan simbol-simbol yang dipakai jemaah tabligh. Pertama, aspek ideologis dan keyakinan. Alasan Mat'u menolak pesan dakwah pada jamaah tabligh juga bervariatif. Salah satunya karena ideologi kepasrahan pada Allah yang tidak sesuai dengan zaman. Perbedaan pandangan dan pemahaman antara jamaah tabligh dengan Mat'u menjadi salah satu penolakan Mat'u terhadap dakwah yang dilakukan jamaah tabligh. Al-Quran secara rinci tidaklah menceritakan tentang kondisi kaum yang berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Namun, Al-Quran justru banyak mengungkapkan tentang kelebihan dan kekuatan Nabi Sulaiman, seperti pada surat Saba ayat 12, yang artinya, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebuah, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapapun yang menyimpan di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Hal ini tentu terdapat rahasia di balik itu semua. Kekuasaan dan kekuatan merupakan faktor penting untuk mewujudkan keberhasilan dalam gerakan dakwah itu sendiri, sehingga sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi. Bila mana seorang itu kekuasaan, maka dia akan dengan mudah untuk mewujudkan apa saja yang diinginkan. Begitu halnya yang dialami oleh Nabi Sulaiman, bahwa kekuasaan telah memudahkan dalam membawa umatnya untuk mengikuti keyakinannya, sehingga Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang berbagai kendala yang dihadapi oleh Nabi Sulaiman. Dampak kegiatan dakwah Nabi Sulaiman di masyarakat. 1. Kebijakan. Dalam Quran Surat Al-Anbiya, ayat tersebut menceritakan kebijakan seorang Nabi Sulaiman kecil dalam menyelesaikan permasalahan petani.
Selain itu, kebijakan Nabi Sulaiman dapat dilihat ketika beliau akan memutuskan menghukum burung hudhud yang terlambat hadir. Beliau memberikan kesempatan kepada burung hudhud untuk menceritakan alasan mengapa dia terlambat. Dari kegiatan di atas, masyarakat bisa belajar dari Nabi Sulaiman bahwasanya walaupun hewan, dia juga memiliki hak yang sama untuk membela dirinya. Kita sesama makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk membela diri saat mereka akan dijatuhkan suatu hukuman. 2. Manajemen. Nabi Sulaiman yang mempunyai pasukan yang sangat besar, terdiri dari bangsa jin, manusia, dan hewan. Namun, beliau dapat memimpin mereka semua dengan bijaksana. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman telah berhasil mempengaruhi mereka untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah suatu hubungan di mana satu orang, yakni pemimpin, mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Dampak yang dilakukan Nabi Sulaiman untuk masyarakat, yaitu masyarakat bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. 3. Etika lingkungan. Etika dalam Islam memiliki pengertian sama dengan akhlak yang merupakan tingkah laku, tabiat atau perangai. Etika lingkungan adalah perilaku atau tabiat yang sesuai dengan penggunaan lingkungan sebagai tempat kehidupan makhluk hidup. Dalam penjelasan di atas, kisah Nabi Sulaiman merupakan gambaran sesungguhnya bahwa manusia dianjurkan untuk sabar menghadapi masalah dan perhatian terhadap lingkungan. Kelebihan dan kekurangan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelebihan dakwah Nabi Sulaiman yaitu gaya bahasa komunikasi dakwah Nabi Sulaiman memiliki kekhasan sendiri dalam tiap gramatikalnya. Hal ini ditunjukkan saat Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis menggunakan kalimat yang penuh dengan kebijaksanaan, gaya bahasa yang indah dan sopan. Karena itu, sepucuk surat yang dikirimkan melalui burung hudhud ini sangat berpengaruh terhadap karakter Ratu Balqis. Meski ia seorang penguasa kerajaan, namun ia sedikit goyah dan resah setelah membaca surat dari seorang laki-laki gagah dan kaya raya yang bernama Sulaiman. Al-Quran memang tidak memperlihatkan secara tersurat bagaimana Nabi Sulaiman berdakwah, akan tetapi dari gaya bahasa komunikasi yang tampil mengungkapkan bagaimana komunikasi dakwah Nabi Sulaiman, yaitu jelas tersurat, penekanan meyakinkan, cerdik, berpesan dengan begitu dalam dan meyakinkan, berbicara sesuai fakta. Kekurangan dakwah Nabi Sulaiman yaitu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kurang cocok apabila dilakukan dengan metode korespondensi di zaman sekarang. Karena pada zaman modern ini, teknologi sudah semakin maju dan masyarakat di zaman ini lebih suka menggunakan internet untuk mendapatkan suatu informasi. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.